Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kita. Yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas sampai ayat ke 157 di surat kedua surat Al-Baqarah. Yang kemarin itu kita sudah membahas apa yang Allah kalamkan, yang Allah firmankan, yaitu kalam Allah di ayat 155 ini sampai 157, yaitu Allah menguji benar-benar akan menguji hambanya itu dengan ujian, yaitu sedikit takutan, sedikit kelaparan, kemudian kekurangan di bidang harta, jiwa dan juga buah-buahan. Ini Allah menguji dengan itu. Terus dengan ujian itu maka tentunya ada orang yang sabar. Nah, dengan ujian itu orang yang sabar, maka Allah menggambarkan di sana, gembirakanlah orang yang sabar itu. Sabar berarti ketika dia menimpa sesuatu hal yang menimpa yang berupa keburukan maupun kebaikan juga, keburukan itu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus di akhir itu kemarin ketika seseorang itu bersabar kemudian mengucapkan itu di dalam segala macam apapun yang menimpa dirinya, diuji baik itu dengan ketakutan dan sebagainya yang buruk-buruk itu yang memberatkan jiwa, itu mereka mendapat sholawat. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah. Jadi mereka mendapat sholawat, mendapat keberkahan yang sempurna ya sholawat. Ini tidak main-main, ini sholawatnya dari Rabb mereka. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim. Nah ini luar biasa banget. Makanya ya, ketika ada ujian, nah alhamdulillah itu diuji, kemudian kita bersabar. Kalau lulus dalam ujian itu ya berarti diberi sholawat, diberkah yang sempurna itu. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itu orang yang dapat petunjuk. Hingga ketika ada apa-apa, dicek dulu dengan penuh kesabaran. Oh ternyata ada hikmahnya begini, ada begini dan seterusnya. Nah petunjuknya nanti dari sana. Sehingga jamaah yang berbahagia, malam ini kita melanjutkan ke ayat berikutnya. Setelah kita membahas bagaimana kesabaran itu. Bahkan kemarin sudah kita jelaskan juga dia, ketika ada wanita, ya, kemudian anaknya itu diambil oleh malaikat. Nah, ini Rasulullah menjelaskan itu dalam suatu riwayat. Allah berfirman, Rasul bersabda itu, Allah berfirman, hei malaikat maut, engkau telah mencabut nyawa anak hambaku itu, engkau telah mencabut buah hati dan tambatan kalbunya. Maka malaikat maut mengiyakan iya.
Kemudian Allah berfirman, bertanya lagi, lalu apa yang dikatakan? Nah, malaikat menjawab, hambamu itu memujimu, ya, dan beristirja. Jadi alhamdulillah dulu, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Kemudian Allah berfirman, buatkanlah untuknya sebuah rumah di surga dan namailah itu dengan rumah pujian, Baitul Hamdi. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Malam ini kita melanjutkan ke ayat 158. Ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas shafa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ini ayat ke-158. Di sini Allah menjelaskan Safa dan Marwah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu sebagian dari syiar Allah. Ini ketika ada istilahnya ibadah haji, itu ada Safa dan Marwah. Di sana ada apa ini? Sa'i, ya, berlari-lari dari Safa dan Marwah. Itu dalam kasus awalnya yang diikuti orang sampai sekarang itu adalah itu apa namanya, anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu ketika masih kecil itu kan dibawa ya dari Palestina itu ke Mekah, itu ditinggalkan di sana. Ya, Hajar dengan anaknya itu waktu dibawa ke sana itu ya ikut saja. Terus ketika mau ditinggalkan, ini sebetulnya tanya-tanya terus, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di sini, kan itu ya. Ditanya berkali-kali, diam saja. Tapi ternyata ketika akhirnya ditanya, apa ini perintah Allah? Iya, dijawab, iya. Maka kalau sudah begitu ya, karena ini perintah Allah, maka yakin, Hajar ini yakin bahwa nanti pasti ada Allah memberikan sesuatu. Nah, makanya kemarin sudah kita sampaikan itu ya, dulu para sesepuh itu kalau memberi nasihat itu wis ojo bingung-bingung, sing penting nek Allah itu cangkem ini nek sing nyuwek itu Allah pasti ada sing menehi cekek, maksudnya pasti ada yang memberi makan. Maka saat itu ya Hajar dah, kalau ini Allah perintah Allah, pasti nanti Allah memberikan sesuatu. Akhirnya itu nanti persediaan air habis. Nah, terus si anak kecil itu ya nangis karena kehausan. Nah, dalam rangka itu maka ada usaha istri Nabi ini, Hajar ini melihat ke Bukit Safa dan Bukit Marwah. Bukit Safa dulu, di sana ada air. Nah, lari ke Bukit Safa itu. Ternyata di sana nggak ada air. Kalau kita misalnya melihat di jalan raya yang panas itu, di jauh sana ada air, kayak ada air. Tapi didekati nggak ada. Nah, begitu dari Bukit Safa melihat ke Bukit Marwah. Nah, dilihat di sana ada air, lari ke sana. Ternyata nggak ada. Ada lagi, dilihat lagi di Bukit Safa lagi, nggak ada lagi. Dilari ke sana nggak ada. Sampai 7 kali. Nah, sampai 7 kali. Itu namanya fata morgana, ya, fata morgana. Jadi yang kepanasan itu kalau kelihatan dari jauh itu ada air, padahal nggak ada. Nah, ini fata morgana. Nah, akhirnya usaha dulu. Nah, itu adalah gambaran ketika manusia itu ada ujian itu ya jangan diam aja. Usaha dulu, apapun yang penting usaha. Oleh gak oleh yang penting usaha. Nanti yang penting apapun hasilnya terserah Allah sudah. Begitu 7 kali itu tidak ada, nah ternyata di kaki si kecil Ismail ini tumitnya mengerek tanah itu, jejek ke tanah itu. Nah, di sana ada air yang muncul. Air yang muncul itu banyak. Kalau dibiarkan ya bisa banjir itu. Maka Hajar menyampaikan jam di situ aja ya, diam di situ. Akhirnya sampai sekarang
sumur Zam-Zam itu terus mengeluarkan air. Ya, akhirnya dari situlah nanti ada orang, oh itu ada burung-burung datang berarti di sana ada sumber air. Akhirnya banyak yang kafilah-kafilah yang menetap di sana. Bahkan sebelum Rasulullah lahir itu ayahnya Rasul itu Abdullah itu beserta saudara-saudaranya itu ketika masih remaja itu sumur Zam-Zam itu sempat tertimbun, tempat tertimbun. Nah, sehingga ketika ada yang menjabat di sana dari keluarga Rasulullah itu diberi mimpi disuruh menggali lagi sumur Zam-Zam itu. Dicari-cari akhirnya benar-benar ketemu. Nah, sampai dinadarkan itu ya. Kakeknya tuh nadar, pokoknya nanti sudah ketemu anak saya tak korbankan satu, disembelih. Nah, betul, akhirnya aja karena sudah ketemu betul, sudah dibersihkan, nah, mau dilaksanakan, mau menyembelih. Yang disembelih siapa? Diundi dulu. Diundi pakai anak panah itu dikasih nama-nama, diundi. Nah, undian terkena namanya Abdullah. Waduh. Lalu mikir orang-orang, wah ini Abdullah ini akhlaknya bagus dan sebagainya. Gimana ya? Jangan disembelih. Coba diundi lagi. Wah, padahal sudah diundi lagi. Diundi lagi, yang kedua kali muncul nama itu juga, dapat nama itu juga. Wah, apa ini ya? Nah, akhirnya sampai 3 kali ada gini aja wis, gimana supaya ini Abdullah enggak disembelih? Gimana kalau ditukar dengan unta, 100 unta lebih ya, 100 unta. Akhirnya rundingan para pemuka-pemuka ya udah dijoli dengan unta, 100 unta yang mewah-mewah itu. Alhamdulillah akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih. Akhirnya setelah remaja dewasa menikah dengan itu Aminah itu, kemudian lahirlah dari sana Rasulullah. Nah, jamaah yang berbahagia, ini Safa dan Marwa ini dijelaskan di sini memang hanya itu yang dijelaskan, cuma di sejarah itu dijelaskan kasusnya seperti itu sampai munculnya air Zam-Zam. Maka di sini Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka siapa yang di sana ibadah haji atau umroh, maka bisa mengerjakan sa'i tadi antara Safa dan Marwa, mengerjakan sa'i. Kemudian di sana di ayat itu di ujungnya waman tatawwa khairan, siapa yang dia berbuat kebaikan, mengerjakan kebaikan dengan kerendahan hatinya, dengan kerelaan hati, sungguh Allah Maha mensyukuri. Allah Maha mensyukuri. Fa innallaha syakirun alim. Maka sungguh Allah itu syakirun, Maha mensyukuri. Maksudnya mensyukur itu menerima syukur hambanya. Syakirun, Maha penerima syukur hambanya. Alimun, Maha mengetahui. Ini sama yang berbahagia, makanya ketika kita beraktivitas apapun, ya mari kita benar-benar kerelaan kita, ada kerelaan kita di dalam berbuat kebaikan itu. Bahkan ini di beberapa hadis itu banyak itu, ketika seseorang di pagi hari maupun sore hari itu ikrarnya ini sudah dihafalkan ya, sejak TK, SD, SMP, ya pokoknya sejak TK sudah hafal. Anak SD hafal, anak SMP hafal, SMA hafal. Tapi ketika kadang-kadang kita tanya, coba apa sih maksudnya? Enggak ngerti. Padahal itu ikrar yang luar biasa. Siapa yang berikrar paginya, maka nanti kalau paginya dengan penuh keyakinan, nanti kalau mati siang itu ya dia penduduk surga. Kalau berikrarnya malam itu awal-awal malam, kalau dia meninggalnya malam maka juga dia penduduk surga itu. Nah, kita hafal itu ya. Kita hafal raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ini ikrar itu. Nah, maksudnya apa?
Tadi ada kerelaan hati ya. Barang siapa mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati, keridhoan. Tadi raditu. Raditu itu berarti bentuk pasten, bentuk lampau. Aku telah rela. Raditu billahi rabban di apa? Di mukaddimahnya, di mukaddimah apa? Mukaddimahnya apa namanya? Yang dasarnya organisasi itu apa namanya? ADART itu ada, mukaddimahnya itu ada. Raditu billahi rabban itu ada. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Jadi aku telah rela. Raditu aku telah rela bi dengan Allahi rabba, Allah sebagai Rabbku. Satu. Wa dan bi wa bil islami dinan, dan dengan Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dengan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ini kalau sudah kita rela itu, berdasar itu, nah makanya tadi apapun kebajikan walaupun sangat kecil ini Allah Maha mensyukuri, menerima syukur hambanya, berarti membalas syukur hambanya dengan kebaikan yang tidak terbatas. Inilah jemaah, makanya ya monggo kita apapun yang kita kerjakan ini ya mari kita landasi dengan kerelaan hati. Segala hal, terutama di sini ayatnya memang dalam hal haji, ini dalam berhaji itu ya harus harus dilaksanakan dengan rela hati. Bahkan Rasulullah juga ini menjelaskan, barang siapa berbuat dengan kebaikan kerelaan hati, ini harus mencontoh manasik dariku. Ini Rasulullah menjelaskan begitu. Maka ketika dalam haji ya apapun harus mencontoh Rasulullah itu manasiknya. Sa'i antara Safa dan Marwah. Ini ayat ini menjelaskan demikian. Terus di situ tadi sudah kita jelaskan tentang Zam-Zam ini. Awalnya dari Safa dan Marwah tadi muncullah air Zam-Zam itu, yang kemudian nanti suku-suku muncul menetap di daerah itu. Ini jemaah yang berbahagia, makanya ketika ada yang berbuat kebaikan, Allah mensyukuri, berarti membalas syukur hambanya ini dengan pahala yang luar biasa besar. Itu ayat 158. Nah sekarang kita lanjut ke ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ini dulu ya. Ini kemarin sudah ada ayat yang sudah kita bahas itu bahwa seluruh nabi-nabi itu sudah janji, bahkan orang-orang yang diberi kitab itu dititipi janji supaya benar-benar menyampaikan apa yang Allah sudah turunkan. Sehingga kalau ada yang menyembunyikan, ini menukarnya dengan harga yang sedikit, ini nanti siksa Allah sangat besar. Ini hal yang harus benar-benar kita waspada ya, jangan sampai menyembunyikan. Nah, ini ayat ini malah sekarang Allah menjelaskan itu. Inna sungguh, gimana nih? Alladzina, orang-orang ya. Nanti kita cermati. Yaktumuna. Nah ini. Yaktumuna kata dasarnya katama, kaf, takmim, kemudian ada ya, berarti bentuknya present, sekarang dan seterusnya, fi'il mudhari. Yaktumuna yang mereka, berarti orang banyak. Mereka menyembunyikan. Ini. Menyembunyikan gitu. Apa? Apa-apa anzalna yang telah kami turunkan minal bayyinati, dari keterangan-keterangan yang jelas, wal huda, dan petunjuk. Siapa yang mereka menyembunyikan sekarang dan terusnya dari apa-apa yang sudah kami turunkan, dari semua penjelasan keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, mimba'di, setelah, dari setelah ma bayyanahu linnasi fil kitab, apa-apa bayyanahu kami jelaskan dia, kami benar-benar jelentrehkan semuanya linnasi untuk manusia, kepada manusia fil kitab, di dalam kitab Quran ini, karena kitab yang sudah terakhir ini Quran.
Sekarang pun banyak ya orang-orang yang entah bagaimana caranya mereka itu, yang kemarin sudah kita bahas itu, ditukar dengan harga yang sedikit. Kebenaran dia sudah tahu, terus dipesan sama orang lain, kamu jangan mengatakan ini ya, tapi katakan yang lain nanti supaya mereka menutupi, katakan yang salah. Walaupun itu dari sudah pokoknya ilmunya sudah bagus, dia tetap menyembunyikan karena uang, ya, karena uang. Nah ini sungguh ya, siapa mereka yang menyembunyikan apa yang sudah Allah turunkan, kami turunkan, yang Allah langsung menyampaikan itu, yang kami turunkan dari keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada manusia dalam kitab, gimana? Ulaika, nah, niki, mereka itulah yal'anuhumullah. Nah niki pun niki nek bener-bener napa nggih meresapi dalam hati, memahami kan pun mesti dhewe. Napa? Yal'anuhum. Nah, dia akan melaknat mereka, siapa Allah. Pun niki ulaika, mereka itu sing menyembunyikan sesuatu niku yang Allah turunkan dari kitab dan petunjuk yang sudah dijelaskan niku, dilaknat oleh Allah ya. Ulaika yal'anuhumullah, yang akan dilaknat Allah, wa yal'anuhum, nah, dan juga melaknat mereka al-la'inun, siapapun yang bisa melaknat, makhluk-makhluk yang bisa melaknat di kolong langit niki, mulai bumi dan seterusnya niki Allah melaknat. Siapapun yang bisa melaknat juga melaknat. Niki bahaya banget niki. Makanya kita monggo misalnya kita walaupun hanya satu ayat ya, walaupun hanya satu ayat kita tahu, monggo kita sampaikan ke siapa saja yang ya mungkin misalnya ada 1000 ayat ya. Misalnya ada orang yang sudah tahu 999 ayat, terus dengan dapat satu ayat. Nah, orang itu kan bisa nggak tahu. Maka disampaikan saja, sampaikan saja. Apalagi juga yang belum pernah tahu ya disampaikan saja. Walaupun yang satu ayat, jangan sampai menyembunyikan. Oh ini tak sampai aku kena nggak boleh. Nanti kalau tak sampaikan mengenai diriku sendiri, ya nggak boleh. Ya memang Quran untuk ke seluruh manusia, ke seluruh ini tidak hanya manusia ya. Di ayat lain Allah menjelaskan untuk manusia dan jin. Karena yang menerima beban tanggung jawab mengikuti Quran untuk saat ini ya, karena Quran sudah turun, semua yang hidup saat ini baik dia manusia maupun jin wajib menggunakan Quran. Kalau dia sampai mau menyembunyikan satu ayat saja disembunyikan, nggak dijelaskan ke orang lain, niki dilaknat oleh Allah. Niki innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh nih tenanan orang-orang siapa saja yang dia menyembunyikan apa-apa yang sudah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan, jelentrehkan semuanya kepada manusia dalam kitab, nah mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk yang bisa melaknat. Pun nggak boleh kita menyembunyikan apapun yang sudah Allah turunkan ini. Pun lah apapun sudah kita jelaskan saja. Misalnya khamar kibi, khamar ya haram. Walaupun kadang-kadang yang ngomong sempat minum khamr ya haram. Apalagi kalau misalnya mu'alaf itu kalau di YouTube itu, wah dulu saya pernah merasakan babi, itu kan dulu. Nah, tapi ketika sudah masuk Islam lagi, sudah kembali ke fitrahnya masuk Islam lagi, berarti itu sudah masa lalu. Tapi kalau kita sudah di Islam ya janganlah ya. Sudah tahu ini daging babi haram, ini khamr haram, ya sudah kita jelaskan seperti itu. Apapun yang di sana kita sampaikan. Misalnya menuntut ilmu, mencari ilmu ini nanti benar-benar bermanfaat. Terus ada doa kita ketika mau belajar minta ilmu, sebetulnya ada di Quran itu, Rabbi zidni ilman.
Itu di surat Toha nih, surat ke-20 nih. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Apalagi kalau kita baca doa malaikat ya, kemarin di ayat sebelumnya itu ketika malaikat disuruh menyebutkan nama-nama benda-benda yang sudah disebutkan namanya oleh Nabi Adam, manusia pertama itu, maka malaikat mengemukakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci Engkau, la ilma lana, kami tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Nah, ini ya memang kalau bisa kita baca misalnya diawali itu terus dilanjutkan dengan Rabbi zidni ilma. Nah, nanti kemudian kita membahas ilmu apa saja. Nanti Allah memberikan itu. Kalau di anak-anak TK itu biasanya ditambahi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mulai dari itu bilang Robba sampai terus ya, sampai warzuqni fahma. Berilah kami kefahaman, rezeki kefahaman. Nah, ketika sudah paham, sudah dijelaskan oleh Allah seperti itu, ya sudah, sampaikan lagi ke siapapun. Nah, jamaah rahmat Allah, napa misalnya kok sampai ada memang seperti ini? Nggih, kita kan napa generasi kan ganti nih. Kita sekarang tua, ada yang muda. Lah, anak muda yang dulu lahir itu kan awalnya enggak ngerti apa-apa. Sampai usia 15 itu ada yang enggak dapat apa-apa. Ketika dia sudah menerima taklif dewasa, maka dia ilmunya belum banyak, tidak tahu, akhirnya ya harus estafet menyampaikan ilmu tadi, estafet. Nah, ini makanya tidak ada habisnya. Pokoknya di tiap tahun, di tiap mana saja, di tiap tempat pasti ada anak baru yang nanti baru dewasa atau yang baru lahir, diajari sedikit-sedikit dulu, walaupun mereka awalnya cuma ngapalno ya, anak SD, TK SD itu ngapalno ya, nggak apa-apa, memang mereka belum dewasa, mereka belum ada pahala dan dosa. Kalau misalnya SD kelas 6 moro-moro mati gitu ya, sakit mati atau ada bencana mati atau ketabrak apa misalnya, itu kan masih belum ada dosa, masih surga pasti. Nah, tetapi ketika nanti dia sudah 15 tahun, maka dia nanti terkena beban dosa dan nanti dapat pahala. Nah, itu otomatis dia belum dapat banyak ilmu. Nah, kita sampaikan, jangan sampaikan kepada mereka. Nah, di tiap rumah itu pasti ada kan anak kecil yang jadi besar. Pasti, walaupun dulu mereka memang nggak tahu. Jadi itu disampaikan. Ini kalau sampai tidak menyampaikan, bahaya ini. Mereka itu nanti Allah melaknat mereka dan melaknat pula semua makhluk yang bisa melaknat. Terus di ini ayat berikutnya niki ada pengecualian. Kisahnya jam masih ada 13 menit. Nah, ini. Terus bagaimana? Ayat 160 illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Ini firman Allah seperti itu. Allah sendiri ini langsung ya. Illa niku kan mulai ini saniki illa kecuali. Kecuali napa niki? Wis kadung menyembunyikan, wis biar tak sembunyikan, enggak tak sampaikan ke orang-orang, tak sampaikan wae. Akhirnya ketika sadar, ya sudah. Illa kecuali alladzina yang mereka itu tabu. Tabu niki kata dasarnya tak wawu ba tawaba. Akhirnya taubat. Nah, tabu. Tabu berarti apa? Orang-orang yang bertaubat. Napa taubat? Tawabah niku balik kanan gerak maju jalan kembali return. Tabu niku balik. Jadi kecuali mereka yang mau kembali, tabu, mereka yang kembali bertaubat. Ini bentuknya kata lampau juga. Kecuali mereka yang sudah bertaubat, sudah kembali
oh iya wis aku tak balik lah. Nah, balik kanan gerak maju jalan. Nah, setelah tidak hanya itu berarti dan wa aslahu. Nah, dan mereka memperbaiki soleh. Wa aslahu kata-katanya sod lam ha, soleh berarti baik, memperbaiki. Nah, sudah berkembali nek pertama jalan di jalan yang salah, dielingno koncone salah. Nah, akhirnya balik kanan gerak dan jalan tempat jalan yang benar. Nah, setelah benar di jalan yang benar waslahu dan memperbaiki, sudah memperbaiki. Oh iya biar salah begini, biar elek dirubah jadi baik. Udah dirinya sendiri, mulai dari dirinya sendiri. Berbalik kanan gerak maju jalan iku kembali ke jalan yang benar, jalan Allah. Terus memperbaiki diri di situ, di jalan itu yang benar itu. Tidak hanya itu, walagi wabayanu. Nah niki bayan Pak bayanu wabayanu apa? Berarti menjelaskan, menerangkan kebenaran itu. Ya dulu kepada siapa dia menyesatkan siapa, dia menyembunyikan siapa. Oh biar ini loh, biar kini salah, yang bener ki ngene, ayo saiki dibenakno lah niki. 3 niku. Illal ladzina tabu, 1 tabu wa aslahu wa bayanu. Nah niki sing bayanu niki berat niki. Tak jelasne apa ora ya. Ini wis aku wis ngerti iki salah bener. Saiki wong-wong kadung salah kae piye terusan? Tak jarno ya enggak boleh. Harus dielingno. Ayo saiki sing bener ngene lho. Biyen ku salah. Aku wis balik saiki. Udah kembali, udah tobat. Udah tak perbaiki diriku. Wis kan tak jelasno. Saiki ayo balik bareng-bareng. Mejen dijak balik gak gelem nggih pun kersane. Ini 3 hal tadi. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. 3 niki memang berat niki. Wis harus balik ke jalan yang benar lagi, memperbaiki diri. Wis memperbaiki diri, dirinya sudah baik. Orang-orang yang dulu pernah diajak-ajak serta itu dijak balik lagi sing bener. Ini nggih berat memang. Ya memang harus dijalankan. Ketika orang sudah 3 tadi, faulaika, maka mereka itulah atubu alaihim, yang aku terima tobatnya, tak terima kembalinya atas mereka. Ini Allah yang atubu langsung kalimatnya Allah pada mereka langsung menjelaskan pada kita yang diajak ngomong itu. Wis, mereka itu tak terima kembalinya. Wa ana, nah niki wa ana dan aku kata Allah. At-tawwabu, aku penerima tobat, penerima orang yang balik-balik itu, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Ini jam yang berbahagia, makanya napa? Andaikan kita niki pernah salah, terus kita membaca, mendapat keterangan, mendapat penjelasan sesuatu yang ternyata akhirnya kita tahu, oh dulu saya salah, maka kita memperbaiki diri. Kalau sudah begitu, sudah bagus, sudah ya. Ini kita mengajak juga, kan menjelaskan pada siapapun juga bahwa dulu itu salah begini dan sebagainya, yang benar itu begini. Ayo kita itu. Maka mereka itu kata Allah, mereka itulah faulaika atubalaihim, yang tak terima tobatnya atas mereka itu. 3 hal tadi pun. Wa ana, karena apa? Dan akulah at-tawwabu, Maha penerima tobat, menerima kembalinya hamba. Ar-Rahim, dan aku Maha Penyayang. Tak sayangi. Gamane misalnya kalau misalnya ada bapak dan anak itu, atau ibu dan anak itu biasanya kan senakal-nakalnya lah, itu tak enteni le tobatmu ya, tak enteni balikmu, kan gitu ya. Maka ini Allah lebih kasih sayang lagi daripada hanya sekedar orang tua ke anaknya, karena memang anak dan orang tua kan, orang tua sebagai jalan anaknya tadi. Allah menciptakan manusia dari orang tuanya. Tapi ketika Allah sendiri yang sudah, aku tak terima tobat hamba-hambaku tadi, sehingga mereka kembali memperbaiki diri dan menjelaskan, menerangkan dengan kebenaran sejelas-jelasnya. Nah, jamaah yang berbahagia, ini hal-hal yang
Niku masih 3 ayat ya. Sing niku pertama niku Safa dan Marwah. Nah, tentang salah satu dari manasik haji Safa dan Marwah. Yang 2 ayat niki wau orang yang peringatan keras bagi siapapun yang menyembunyikan apa yang sudah Allah turunkan. Niki malah Allah sendiri yang berfirman seperti itu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika ya'lanuhumullah wa ya'lanuhumul lainun. Sungguh mereka orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menerangkan semuanya, menjelaskan semuanya pada manusia pada kitab. Di kitab itu sudah dijelaskan semua. Nah, mereka itu mendapat laknat dari Allah. Dilaknat oleh Allah, melaknat mereka. Ulaika yal'anuhum. Berarti di sini Allahnya melaknat mereka. Dan melaknat pula apapun yang makhluk-makhluk yang bisa melaknat. Terus ini kecuali nampun eling wis seru wis bahwa menyembunyikan itu salah dan sebagainya. Ketika disembunyikan akhirnya orang enggak ngertinya tipuan-tipuan. Wah, saat ini marah-marah gitu. Sampai saat ini tuh di YouTube yang jenengan cek niku banyak hal-hal yang ini kok masalah menyembunyikan, wah macam-macam itu ada. Makanya nih kita harus hati-hati, Bun. Kadang-kadang hal-hal palsu. Oh, ternyata kita dengarkan tes, oh ternyata palsu. Yang dulu diyakini, oh ternyata palsu. Oh, banyak kepalsuan sekarang ini. Makanya kalau kadang-kadang heran ya, dulu ada tempat yang masa kecil kulon itu tempat dolan terus napa niki cak koncoan itu masa niki dados kota besar yang ada mallnya, ada macam-macamnya, dan di situ ada makam. Ada makam. Pun rame pun wis masalahnya niki. Macam yang berbahagia niki, kecuali niku orang yang taubat waslahu, mereka memperbaiki wabayanu, mereka membayankan, menjelaskan. Dulu kan datang Pak Bayan, saat ini apa tasnya dari Pak Bayan, tugasnya menjelaskan. Nah, ini menjelaskan, maka mereka itulah yang mendapat diterima faulaika atau boleh yang tak terima kembalinya atas mereka itu. Wa ana tawwabur rahim, dan akulah memang yang maha penerima orang yang kembali, dan aku maha penyayang. Macam yang berbahagia, kiranya ini dulu yang bisa kita bahas malam ini. Mudah-mudahan dari 3 ayat ini, terutama 2 yang terakhir tadi yang benar-benar harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menyembunyikan kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itulah ya. Kita apapun yang benar ya kita jelaskan. Kalau ada ayat yang sudah kita jelaskan semuanya. Jangan sampai kita menyembunyikan apapun yang sudah dijelaskan oleh Allah. Nah, maka mari kita akhiri malam ini, kajian kita malam ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, amin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.